Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin sepoi berbisik di taman, bunga mekar, indah berbaris rapi. Mari kita belajar bersama teman, kucing supervisi, tambah ilmu yang berarti. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puji Astuti dari SMA Islam Al-Azhar 29. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi, di mana tugas ini akan saya gunakan untuk aksi nyata di modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi pembelajaran. Di samping saya sudah ada rekan sejawat saya yang cantik jelita ini, guru IPS, namanya Ibu Diah Wibawanti. Beliau guru baru, ya, baru 2 tahun di sini, dan nanti kita akan bersama-sama belajar dalam pengajaran. Oke, selamat siang Bu Diah. Siang Bu Puji. Bagaimana kabarnya Bu Diah? Alhamdulillah sehat. Bu Diah sudah siap nih untuk kegiatan praobservasinya ya? Insya Allah siap. Bu Diah, kegiatan praobservasi ini nanti tujuannya supaya Bu Diah dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar, sudah tertata dengan modul ajar yang sudah dipersiapkan oleh Bu Diah, ya Bu ya. Oke. Sebelumnya nih Bu, saya boleh tahu nggak ya tujuan pembelajaran yang Bu Diah akan gunakan besok saat pembelajaran itu apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai atau untuk anak capai, salah satunya adalah menganalisis mengenai letak dari posisi Indonesia, letak geografis maupun letak astronomis. Seperti itu. Masya Allah, ini materi yang sangat menarik buat saya, buat Bu Diah juga ya, tentang negara kita, bagaimana sih letak astronomi maupun geografisnya, seperti itu ya Bu ya. Oke. Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu akan mengajar di kelas berapa besok? Ya, rencananya besok akan mengajar di kelas 8. Oh iya, 8 apa Bu spesifiknya? Ya, 8 Al-A'raf. 8 Al-A'raf, bilingual kelas pemirsa besok ya. Oke Bu Diah, setelah tujuan pembelajaran sama kelas berapa, selanjutnya Bu Diah rencana mau mengadakan pembelajarannya itu di hari apa? Ya, untuk pembelajarannya bertepatan besok. Oh besok, besok ya kita akan observasi ke kelasnya Bu Diah. Ya. Oke, selanjutnya Bu Diah, arah pengembangan apa yang akan Bu Diah kembangkan besok saat di kelas Bu Diah? Untuk arah pengembangannya, saya ingin murid itu bisa melihat atau mengidentifikasi, menganalisis mengenai bagaimana sih untuk letak astronomis dan geografisnya dari negara kita tercinta ini. Oh iya. Dengan begitu anak-anak bisa paham, oh ternyata ada pengaruhnya ini letak geografis sama letak astronomis untuk di bidang keberagaman alam maupun di keberagaman sosialnya juga. Insya Allah besok saya pasti akan semangat mengikuti Bu Diah gitu ya. Pembelajarannya luar biasa, materinya menarik sekali. Oke, Bu Diah nih, dengan materi yang menarik itu, besok Bu Diah mau menggunakan model pembelajaran apa ya? Untuk pembelajarannya yang akan saya gunakan besok adalah problem based learning. Berarti besok anak-anak diminta untuk memecahkan masalah ya Bu Iya. ya. Oke, berarti di modul ajar Bu Diah juga sudah ada sintak-sintaknya ya, sesuai dengan model based learning. Oke, semakin menarik ya Bu. Oke Bu, setelah modul pembelajaran yang akan saya tanyakan yaitu strategi apa Bu yang digunakan Bu Diah untuk pembelajaran besok? Ya. Untuk strateginya mungkin dari awal saya perkenalan seperti biasa, absensi, sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Setelah itu saya memberikan pertanyaan komantiknya kepada murid-murid. Setelah itu biar bisa, oh ternyata ini peta Indonesia itu seperti ini. Kemudian saya tampilkan peta Indonesia itu dan menganalisis, sudah tahukah mereka mengenai apa itu garis bujur, garis lintangnya. Kemudian setelah itu saya jelaskan sedikit mengenai letak astronomis geografis. Setelah itu saya mungkin memberikan LKPD kepada murid-murid yang bisa dianalisis dan bisa
bisa untuk memecahkan masalah dari apa yang saya tanyakan. Insya Allah luar biasa sekali, guru baru tapi inspiratif Bu Dia ini ya. Oke Bu, selanjutnya kalau saya bertanya ya untuk diferensiasi ya Bu ya, besok Bu Dia mau menggunakan diferensiasi nggak ya? Ya, kalau untuk diferensiasi kan terdapat 3 ya Iya, Bu, benar. tapi saya besok hanya menggunakan 2 saja. Iya, nggak apa-apa. Ya. Hanya menggunakan konten dan prosesnya saja. Oh, Kodenya iya. saya tidak pakai. Iya, kan banget problem Iya, ya Bu iya. ya. Oke, Bu Dia boleh nggak diceritakan sedikit gitu untuk besok pengembangan diferensiasi kontennya itu bagaimana? Oke, untuk diferensiasi konten mungkin di awal setelah pemantik ya, anak-anak mungkin ada yang suka dengan gambar, Iya, ada yang betul. suka dengan video, ada yang mungkin suka juga dengan buku bacaan. Nah, mungkin besok saya akan menerapkan mengenai berbagai media kepada anak-anak. Saya siapkan video, kemudian saya siapkan juga untuk artikelnya dan juga buku bacaan yang sudah ada. Kebetulan buku paketnya sudah ada. Itu untuk kontennya Bu. Ya, untuk prosesnya bagaimana Bu? Ya, untuk prosesnya nanti kebetulan saya setelah penjelasan materi singkat, saya memberikan LKPD kepada anak-anak. Nah, sebelum itu mungkin saya membagi kelompok. Membagi kelompok kepada anak-anak. Kebetulan jumlahnya 26 murid. Nah, mungkin saya bisa dijadikan 4 kelompok berjumlah 6 orang. Oh gitu. Oke, setelah diferensiasi, saya terakhir nih pertanyaannya. Penilaian yang digunakan besok penilaian apa aja Bu? Oke, besok mungkin secara ini garis besar ya Bu ya, saya menggunakan penilaian rubrik, kemudian penilaian sikap, dan penilaian dari hasil kelompok presentasi. Gitu ya. Masya Allah, itu sudah lengkap ya Bu ya untuk persiapan pembelajarannya besok. Bu Dia ini kan besok sudah mulai ada di kelas ya, sehingga besok saat saya observasi berjalan lancar juga pembelajarannya dia ya. Dan semoga besok kita diberi kesehatan ya Bu ya. Amin. Oke teman-teman, begitulah proses pra-observasi dari saya. Semoga besok kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saat ini kita akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran di mana rekan saya Bu Dia Hibawanti akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8C. Bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. How are you today? Tidak? Fine. Oke, alhamdulillah. Today kita akan belajar tadi mengenai materi tentang letak astronomi dan juga letak geografis. Nah, sebelumnya kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon agar dilancarkan untuk belajarnya supaya bisa terserap ilmunya kepada kalian semuanya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Atar? Atar kenapa? Oh sakit. Hanya satu saja? Sama Celia. Celia kenapa? Sakit juga. Oke. Kita doakan ya semoga besok bisa bertemu lagi di hari Senin dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke. Anak-anakku semuanya. Karena hari ini kita akan membahas materi mengenai letak geografis dan letak astronomi, silahkan bisa dibuka dulu untuk materinya di buku paket bab 1. Nah, sembari Bu Dia bisa menyiapkan materinya, silahkan bisa dibaca-baca terlebih dahulu untuk materi yang ada di bab 1. Nah, semuanya kita perhatikan lagi ke depan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran nanti, Bu
Dia akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran apa sih yang sebenarnya akan kita capai nantinya untuk pembelajaran sekarang ini. Oke, yang pertama, diharapkan murid dapat mengidentifikasi mengenai pengaruh luas dan letak terhadap proses geografis dan keberagaman alam Indonesia. Letaknya apa saja? Ada letak geografis dan letak astronomi. Nah, nanti kita akan coba melihat mengenai peta apa sih yang akan Budiah tampilkan. Nah, nanti kita akan perhatikan. Kemudian memaparkan keberagaman alam Indonesia, menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, serta mendesain upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi kali ini, tujuan inilah yang akan kalian dapatkan atau kalian capai. Oke. Kemudian, kalau Budiah tampilkan gambar yang ada di depan, ini termasuk peta apa, Kak? Geografis. Peta mana? Peta negara mana? Oke, peta negara Indonesia. Apakah hanya sebatas itu saja peta negara Indonesia? Oke. Di situ ada garis yang bersifat horizontal maupun vertikal. Apa saja itu namanya garisnya? Garis bujur dan garis lintang. Tio, garis bujur artinya apa? Oh. Garis bujur itu yang horizontal. Apakah betul, Irfan? Yang lebih suka video, coba angkat tangan. Yang lebih suka gambar. Penjelasan yang lebih suka gambar. Oke, yang suka video. Oke, jadi anak-anak lebih banyak yang suka video. Oke, kita akan coba lihat untuk video yang akan Budiah tampilkan. Coba nanti kita dengarkan apakah lebih paham atau bisa memberikan manfaat kepada kita. Coba nanti kita nyanyi sama-sama ya, kita dengarkan dulu. Ya, oke, Kak Ryan. Kalau pegunungan itu identik dengan apa? Kayak ada kebun. Iya benar, kebun. Terus apa itu ada Wisatanya, udaranya gimana? Sejuk ya, enak ya. Nah, itu salah satu bentuk dari positifnya terjadi gunung api ya, nak ya. Oke, kemudian setelah itu, setelah geologis dibagi menjadi 6 tim karena di kelompok kalian atau kelas kalian jumlahnya ada 26. Tidak masuk 2 nanti bisa ikut. Ketika masuk kita teruskan. Kelompok 1 silakan nanti bisa mencari tempat. Ini kan tempatnya luas ya Kak ya. Silakan bisa mencari tempat untuk yang beranggotakan tim 1 dia panggilkan Kak.
Oke, kelompok 5 tadi ada gabungan dengan kelompok 6 karena anggotanya hanya 3 dan 3 jadi nama besar. Oke, kelompok 5 dari kelompoknya Kak Abi ya tadi ya. Dan yang lain yang di sini, yuk silakan bisa Julip. Oke, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Ayo Jul, ayo. Ya, silakan maju ke depan. Jolin. Semua anggota ya, Ya maju ya. Allah. Assalamualaikum. Pada saat ini hasil dari diskusi kita menemukan bahwa mata pencaharian di dataran tinggi yaitu adalah perkebunan dan juga perdagangan sayur ataupun wisata-wisata, contohnya seperti batu alias di apa? Dan di dataran rendah ada burung, ada malam. Nah ini Bujang nilai ya. Di pesisir pantai ada nelayan, tambangan. Gila sih kalian. Untuk pembelajaran kali ini kita telah membahas mengenai 3 letak dari pengaruhnya ke Indonesia. Ada letak astronomi, letak geografis, dan letak geologis. Oke, masing-masing punya pengaruhnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalian sudah berdiskusikan mengenai pengaruh keberagamannya terhadap mata pencaharian, dataran tinggi, pesisir, dan dataran rendah. Faktornya apa saja? Nah, tentu saja mengenai ketinggian tempatnya. Ketinggian tempat menjadi faktor pengaruh dari mata pencaharian itu sendiri. Setelah itu keberagaman dari masyarakatnya, kemudian dari lingkungannya juga. Nah, maka dari itu Indonesia itu penuh dengan keberagaman, di mana nanti akan muncul suatu toleransi. Nah, yang nantinya akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, dari sini ada yang menanyakan dulu sebelum diakhiri? Tidak ada? Oke, ada. Budi sekiarkan dulu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Puji Astuti CGP Angkatan 11 Kota Semarang ingin melakukan kegiatan pasca observasi ditemani oleh PP kami Pak Anwar SPDI serta teman sejawat saya yang kemarin ikut observasi Widya Hidawati. Selamat siang Widya. Selamat siang Puji. Bagaimana kabarnya Widya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Ini guru muda, guru IPS yang selalu energik, semangatnya luar biasa. Jadi perlu kita tiru untuk pembelajaran ke depannya. Oke Widya, pertanyaan pertama nih Widya yang saya tanyakan. Widya kan udah luar biasa dalam pengajarannya, nggih. Oke. Lalu bagaimana perasaannya Widya setelah kemarin mengajar itu? Alhamdulillah dengan pertama-tama mungkin dia jadi dulu nih Kak Puji. Step-stepnya ya. Oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Anak juga saya diulang kemarin saat pembelajaran setelahnya. Alhamdulillah juga sudah paham lagi. Sudah paham lagi ya. Ditanya juga
bahagia senang perasaan Bu ternyata senang dengan pembelajaran yang kemarin dilakukan ya Bu ya. Walaupun ada supervisor ya Bu ya masuk ke dalam kelas ya Bu ya. Perasaannya Bu Dia bagaimana? Di dalam kelas baru mengajar ada supervisor seperti itu? Deg-degan pasti ya Bu. Oh deg-degan. Apalagi ini teman sejawat. Biasanya kan Bapak Kepala ini teman sejawat yang awalnya teman dekat tapi harus jadi deg-degan lagi ya. Tapi itu ya Bu ya, senang ya Bu ya. Senang. Oke Bu, kemarin kan Bu Dian kan sempat bercerita ya ke saya sebelum kita observasi, saat pra-observasi itu Bu Dian itu menceritakan banyak tentang pembelajarannya, di mana yang akan Bu Dian lakukan itu sudah dijelaskan dalam modul. Kalau boleh tahu Bu, coba ceritakan kembali proses pembelajaran yang kemarin Bu Dian itu lakukan seperti itu. Untuk proses yang kemarin saya lakukan, yang pertama pasti menentukan modul dulu ya Bu. Iya, benar. Kemudian setelah itu diberikan pengetahuan juga, belajar lagi mengenai apa aja untuk step-stepnya. Yang pertama tentu berbicara dulu pada anak-anak, kemudian salam, presensi, setelah presensi, kemudian memberikan amalan materinya, tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan apa. Kemudian setelah itu memberikan beberapa diferensiasi pemilihan. Kemarin saya pilih untuk yang Prabudha, kemudian sama untuk penggantian. Jadi anak-anak bisa milih karena berbeda itulah yang buat anak-anak itu kan senang untuk belajar. Setelah itu baru nanti saya masuk untuk sedikit memberikan review materinya yang akan disampaikan saat itu. Setelah itu baru memberikan pengerjaan proyek kepada anak-anak LKPD-nya. Setelah itu presentasi secara singkatnya. Mantap sekali ya Bu ya. Ternyata dia kemarin itu menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi produk ya Bu ya. Ada dua diferensiasi yang digunakan saat itu. Nah Bu, untuk proses pembelajarannya kemarin kan kelihatannya Bu Dia ini ya menuliskan problem baseline. Kalau boleh diceritakan ulang Bu, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan terkait model pembelajaran project problem baseline. Problem baseline yang saya pakai ini tentu saja memberikan awalan dan materi peta ya. Jadi saya berikan kepada anak-anak, oh ini ternyata peta Indonesia itu terdapat beberapa letak. Nah, anak-anak itu diberikan stimulus di mana letak itu berpengaruh terhadap mata pencaharian. Nah, problem itulah yang mereka cari. Oh gitu ya. Berarti untuk apa namanya model itu kalau saya lihat juga udah bagus untuk runtut juga. Lalu ini Bu, sebagai guru kan pasti Bu Dia memiliki hambatan ya. Hambatan apa yang Bu Dia itu rasakan saat mengajar anak-anak? Hambatannya mungkin karena mata pelajaran IPS mungkin kan sering banyak ngobrolnya pada anak-anak, banyak materi membacanya. Terkadang untuk anak-anak itu jenuh ketika harus membaca. Mungkin nanti saya terapkan lagi pembelajaran yang selain itu dan bisa memberikan motivasi anak-anak untuk tidak ngantuk. Karena pelajaran IPS itu banyak teorinya itu ya. Oke. Itu jam siang. Nah itu saya harus perlu ekstra lagi. Lalu ini kan hambatan yang dari Bu Dia internal ya Bu ya. Lalu hambatan untuk siswanya apa Bu? Kira-kira ada nggak hambatan siswa ini males belajar atau apa? Ada nggak? Kalau selama pembelajaran siswa hambatannya mungkin cara kitanya ya di awal itu mungkin tidak ada, tapi bacaannya terlalu sulit. Jadi saya harus membuat ringkasannya. Berarti latar belakangnya itu memang literasinya dulu ya Bu ya. Literasi ya Bu. Berarti untuk hambatan siswa-siswanya itu ya Bu. Oke. Bu Dia kan tadi sudah menceritakan untuk hambatan baik yang dialami Bu Dia secara internal maupun yang dirasakan siswa. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, aksi rencana apa ya Bu ya? Rencana aksi apa yang Bu Dia itu pikirkan
langkah untuk mengatasi hambatan tersebut supaya literasi anak itu juga jalan seperti itu. Oke. Mungkin yang kedepan yang saya akan coba itu karena anak sekarang kan lebih suka untuk media sosial itu. Media sosial itu kan sekarang beraneka ragam. Anak itu sebenarnya TikTok, YouTube. Nah, mungkin saya akan memberikan pembelajarannya lewat CPS. Atau pelajaran ya belajar lewat buku. Berarti Bu Diah ini memanfaatkan kelompok yang dimiliki murid ya Bu ya. Memanfaatkan faktor agiltik. Iya ya kayak dulu dari gunanya. Kemudian nih saya tanya, kira-kira Bu Diah mau melaksanakan ini tantangannya itu mulai kapan? Sebenarnya ini sudah saya lakukan. Begitu memang anak-anak yang tadi saya katakan bahwa jam pembelajaran saya memang siang. Setelah tidur anak-anak sudah makan siang, pasti tidur ya. Saya akan awalnya mungkin memberikan literasinya lewat video dulu, baru nanti pembelajarannya. Oh seperti itu. Masya Allah, ini sekali ini Bu Diah ya. Ya ini Bu, untuk pembelajaran kemarin memang sudah bagus Bu. Saya cermati di kelas itu juga sudah bagus. Kemudian kemarin sudah mengajar sesuai dengan modul yang dibuat, juga mengajak anak-anak untuk berdoa. Tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan. Untuk diferensiasinya juga sudah ini ya Bu ya, sudah tertera dan itu dilakukan diferensiasi konten dan program seperti itu. Ada ini juga ya Bu, penyampaian materi juga kan sudah bagus juga. Anak-anak diminta untuk memecahkan suatu permasalahan, itu sudah sangat bagus Bu. Ya mungkin untuk kedepannya nanti ya ini sih Bu, hal-hal yang harus ditingkatkan mungkin ya sekitar pertanyaan pemantik seperti itu gitu. Ataupun ini apa namanya, supaya anak-anak dan jenuh itu mungkin speaking juga lebih bagus lagi. Dia luar biasa sekali dalam apa namanya melakukan belajar kemarin, lengkap runtut sesuai modul dan LKPD-nya itu juga sudah terbuktikan anak-anak itu. Semoga dengan kegiatan ini membuat kita semakin baik lagi dalam mengajar. Bu Diah semakin semangat, saya juga semakin semangat seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Diah atas waktunya. Terima kasih. Sekian kegiatan pasca observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.